pada tanggal 20 Maret 2024. Hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif? Pemohon atau termohon? Bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 ada di TPS 0101 Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Kasusnya sudah viral yang mulia. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di desa mana. Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh pemohon tersebut terjadi di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia, dan 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara, faktanya telah dilakukan pemungutan suara ulang untuk semua jenis metode pemilihan, baik metode pos, kotak suara keliling, maupun metode tempat pemungutan suara luar negeri pada tanggal 10 Maret 2024. Bahwa pemohon menyebutkan adanya penyelundupan 2 surat suara yang tercoblos pada foto pasangan calon nomor urut 2 tanpa identitas dan tanda tangan ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada faktanya 2 surat suara tersebut tidak dimasukkan dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus adalah tidak benar dan tidak berdasar. Pada faktanya tidak ada pengurangan suara. Bahwa faktanya perolehan suara paslon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus memang 9 suara. Dalam dokumen C hasil PPWP tidak terjadi pengurangan apapun terhadap perolehan surat suara paslon nomor urut 1. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen adalah tidak berdasar dan tidak benar. Tidak ada suara paslon nomor urut 1 yang hilang. Bahwa kenyataannya perolehan suara paslon nomor urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen memang hanya 38 surat suara dalam dokumen C hasil PPWP. Artinya tidak terjadi pengurangan suara sedikit pun terhadap perolehan surat suara paslon nomor urut 1. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan terjadi politik uang terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa pernyataan pemohon mengenai Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim pada Kamis 28 Desember 2023 di Pamekasan, Madura, dalil tersebut bukan merupakan ranah termohon untuk menjawab dan menanggapi karena kewenangan untuk hal tersebut ada pada Bawaslu. Bahwa pemohon menyatakan adanya coblos lebih dari 1 kali berdasarkan siaran pers Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024 tanpa menyebutkan lokus atau lokasi sehingga dalil ini menjadi kabur. Tidak jelas berada di mana TPS yang disebutkan oleh pemohon. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat pemilih mencoblos 2 kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Terhadap permasalahan yang dilalaikan pemohon tersebut telah selesai dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 berdasarkan rekomendasi Bawaslu nomor 067-PP.00.T02-K.BT.06-2-2024 pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Bahwa terdapat TPS janggal di sejumlah TPS di Kelurahan Purwatani, pemohon juga mendalilkan ada TPS janggal di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sebab dalam kenyataannya, nomor TPS yang didalilkan oleh pemohon, yakni nomor TPS-nya 901, TPS 902, TPS 903, TPS 904, dan TPS 905 menunjuk pada TPS lokasi khusus. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat anak-anak yang melakukan pencoblosan di TPS Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, pada faktanya tidak terjadi apa-apa yang mulia. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan termohon melalui sistem IT dan Sirekap adalah tidak benar.
Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum serta keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum menjelaskan bahwa Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilihan umum. Bahwa Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat dapat melakukan cek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C hasil. Sebagai bentuk transparansi, KPU Inkasu termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu 2024.kpu.go.id. Selain konteks transparansi dan akuntabilitas, Sirekap juga merupakan upaya yang dilakukan oleh termohon guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana termohon sampaikan dalam rilis KPU perkembangan penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 melalui Sirekap tertanggal 19 Februari 2024. Bahwa pada proses pemilu 2019 lalu melalui sistem yang dimiliki oleh termohon yaitu situng yang secara garis besar mekanisme dan fungsinya sama dengan Sirekap, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan nomor 01/PHPU/Pres/17 Romawi _2019 pada halaman 1871 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berpendirian bahwa data yang bersumber pada laman web situng bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS sebagaimana tertuang dalam pertimbangan paragraf 3.57.1 putusan ini. Bahwa pendeknya Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara pemilu. Sekali lagi, hanya alat bantu dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh termohon. Bahwa keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat atau nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam pasal 382 sampai dengan pasal 409 Undang-Undang Pemilu. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan adanya kecurangan termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan Sirekap tidak terbukti. Petitum yang mulia, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1, Haji Anies Rashid Baswedan PSD dan Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak perolehan suaranya 40.971.906.